Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat untuk bagian yang kedua. Bersama saya, Mulyanto, Magister Pendidikan. Kita awali dari yang pertama, yaitu pewarisan sifat tidak lepas dengan hubungannya dengan hukum Mendel. Ada dua hukum Mendel yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama hukum Mendel yang satu, yang dikenal dengan nama hukum pemisahan bebas atau sekresi. Pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alternatif gen atau variasi gen yang disebut juga alela secara bebas. Untuk yang kedua dikenal juga dengan hukum penggabungan bebas. Faktor-faktor yang menentukan karakter berbeda gen tadi diwariskan secara bebas satu sama lain menggabung secara bebas. Itulah hukum Mendel yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar pada pembelajaran pewarisan sifat pada kesempatan kali ini. Untuk yang selanjutnya adalah beberapa konsep pewarisan sifat yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah monohibrid, yaitu satu sifat beda. Di sini nanti monohibrid ada dua macam. Yang pertama monohibrid dominan resesif. Artinya apa? Di dalam pembahasan nanti ada persilangan satu sifat beda itu memiliki sifat yang menutup sifat yang lainnya. Yang menutup namanya dominan, yang ditutup namanya resesif. Untuk yang monohibrid jenis yang kedua adalah monohibrid intermediate. Artinya apa? Di sana nanti persilangan satu sifat beda tetapi saling mempengaruhi atau sama kuat. Jenis yang kedua adalah dihibrid. Dihibrid memiliki dua sifat beda. Nanti akan kita bahas satu persatu pada slide yang selanjutnya. Kita mulai dengan monohibrid dominan resesif. Biasanya di sini sifat yang dominan disimbolkan dengan huruf besar, sedangkan yang resesif itu yang tertutup itu memiliki ciri hurufnya kecil dari huruf yang dominan tadi. Misalnya di sini ada contoh tanaman bunga berwarna ungu dominan. Berarti di sana simbolnya U besar karena alela itu pasangan gen. Kemudian disilangkan dengan tanaman bunga berwarna putih. Itu U kecil. Di sini U putih berarti resesif. Sedangkan U besar ungunya itu dominan. Ternyata ketika disilangkan hasil keturunannya itu semuanya berwarna ungu. Artinya apa? Warna putih tidak muncul. Nah, ini dikenal dengan nama resesif. Sedangkan ungu yang muncul dinamakan dominan. Baik, di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimanakah rasio genotip dan fenotipnya pada F2? F2 dibahas pembahasan pertama sudah, yaitu filial 2 atau keturunan yang kedua jika F1 keturunan pertama disilangkan sesamanya. Baik, akan kita lihat. Sini sudah mulai kita awali dengan parental atau dikenal P1. Genotipnya karena ungu tadi sudah dimunculkan U besar disilangkan dengan U kecil. Bagaimana fenotipnya? Ternyata U besar ungu tadi sudah disebutkan, U kecil putih. Gametnya akan memisah secara bebas dari hukum Mendel yang pertama. U besar ditulis U saja, kalau sama ditulis satu kali. Sedangkan U kecil ditulis U kecil saja, satu.
Nah, di sini akan terjadi proses persilangannya. Nah, ini munculnya U besar U kecil tadi. Jadi untuk F1 genotipnya U besar U kecil, fenotipnya sifat yang muncul itu ungu. Tadi sudah dijelaskan di depan. Bagaimana kalau ungu yang hasil keturunannya disilangkan sesamanya? Artinya sama-sama ungu, ungu dengan ungu. Nah, di sini ada fenotipnya ungu dengan ungu. Kita buat gametnya. Ya, U besar dengan U kecil. Karena memisah secara bebas. Ya. Untuk yang selanjutnya adalah ini, menyambung atau menggabung secara bebas juga. U besar dengan U besar, U kecil dengan U besar, U kecil dengan U kecil. Tapi penulisannya yang besar tetap di depan. Nah, U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, kemudian U kecil U kecil. Bagaimana fenotipnya? Untuk yang U besar ungu, U besar U kecil juga ungu karena dominan, U besar U kecil ungu lagi, putih U kecil U kecil. Kita cek perbandingan genotipnya yang atas, berarti yang ungu U besar 1, U besar U kecil 2, U kecil 1. Perbandingan fenotipnya, yang ungunya 3, kemudian yang putihnya 1. Baik, sampai di sini sudah jelas ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, sekarang masuk ke monohibrid yang intermediate. Yang intermediate itu tadi sama ya, sama. Sifatnya saling menutup. Kita lihat contohnya di sini. Ya, kita awali dengan bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih. Kita lihat di sini alelnya M besar. Berarti di sini dominan simbolnya. Di sini simbolnya M kecil putih. Tapi nanti di sini munculnya itu tidak lagi merah, tapi merah muda ya. Merah muda. Ya, kalau merah muda digabung nanti jadi kita perhatikan M besar M kecil ini memisah secara bebas tadi. Memisah secara bebas. Ya, munculnya yang merah 1, merah mudanya 2, putihnya 1 dengan perbandingan 1:2:1. Ini tolong diperhatikan ya. Ini tadi yang benar merah muda ini. Baik, kita lihat untuk yang berikutnya yaitu yang dihibrid, dua sifat beda. Di sini dicontohkan ada dua sifat. Kalau yang tadi kan cuma merah, warnanya saja. Kalau ini bentuknya ada yang bulat, warnanya kuning. Dituliskan B besar, K besar, K besar. Berarti di sini semuanya dominan. Nah, kalau yang berbiji keriput itu kecil, lawan dari bulat. Kalau bulatnya B besar, kalau keriputnya B kecil. Kalau warna kuningnya K besar, warna hijaunya berarti K kecil. Nah, ini sudah dituliskan di sini. Ternyata keturunannya nanti munculnya ini. B besar B kecil, K besar K kecil. Dan sifatnya munculnya tetap bulat dan berwarna kuning. Nah, bagaimana kalau ini disilangkan sesamanya? Ini F1 yang disilangkan sesamanya. Bagaimana F2-nya? Kita lihat di sini. Ya. Ya. Nah, tadi sudah muncul. Parental itu induk. B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil. Munculnya ini. Ini B dengan K karena B1 B dengan K ini munculnya satu saja. Disilangkan ini memisah secara bebas tadi dan menggabung juga secara bebas. Ya, kemudian kalau bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning lagi, ternyata ya, seperti ini. Gametnya ada B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil, B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Ini munculnya ini gametnya. Nah, untuk mempermudah pada persilangan di hibrid ini kita menggunakan papan catur. Nah, lihat di belakangnya ya. Ya, di sini.
Ya, papan caturnya kita buat alelanya tadi kita pisah, yang jantan di sini G besar, K besar, Y besar, K kecil, dan seterusnya. Ini kemudian kita gabung seperti matematika itu biasa. Y besar, Y besar, K besar, K kecil di sini. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, setelah kita hitung ternyata kalau B besar belakangnya berapa nggak dihitung, nggak dilihat, B besar titik, K besar kali titik, munculnya 9. Ini bulat kuningnya. B besar belakangnya nggak dibahas, K kecil munculnya 3. B kecil, K besar titik nggak ngerti, keriput kuning munculnya 3 juga. Kalau kecil semua munculnya keriput hijau, itu ternyata 1. Nah, ini perhatikan 9, 3, 3, 1. Bagaimana kalau disuruh mencari persen? Ya, ini dibagi dengan ini, jumlah ini berapa? 4 kali 4 berarti 16. Jadi 9 per 16 kali 100% kalau persentase. Baik, kita lanjutkan. Ya, untuk pewarisan sifat tadi sudah kita bahas. Ternyata di sini ya sifat-sifat itu diturunkan. Apa saja diturunkan? Nah, ini ada beberapa contoh saja. Warna kulit, bentuk rambut, didai, nah, bentuk rambutnya sendiri, keriting atau keribu, lurus ataupun berombak, juga bentuk cuping telinga, apakah melekat atau terpisah. Dan ini sudah kita bahas di tugas yang pertama, video yang pertama. Kita diminta mengamati sifat-sifat ini yang ada pada diri kita bandingkan dengan apa yang ada di keluarga kita. Itu yang bagi yang sudah mengerjakan tugas. Bagi yang belum, nanti bisa dilihat lagi videonya, kerjakan tugasnya biar segera selesai. Baik, selain sifat yang diturunkan, ternyata juga ada kelainan. Kelainan juga bisa diturunkan. Yang pertama adalah albino. Albino ini kelainan yang disebabkan oleh zat warna pigmen pada kulit, yang melamin ini berwarna putih. Nah, biasanya ini orang-orang ini takut dengan cahaya karena pigmen yang melindungi ini tidak berfungsi dengan baik sehingga dia berwarna putih. Di sini ada beberapa macam untuk alelnya. Di sini disimbolkan A besar berarti dia normal. Kalau A besar A kecil berarti karier, nanti bisa memunculkan sifat albino pada anaknya, keturunannya. Kalau A kecil ini baru muncul albino. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Selain albino juga ada buta warna atau color blind. Color blind ini kelainan pada seseorang yang tidak bisa membedakan warna. Merah, oranye, biru, hijau, tidak bisa. Di sini akan muncul kalau yang laki-laki itu CB-nya muncul, di sini normal. Tapi kalau wanita CB karier. Kalau dua-duanya berarti dia buta warna. Ini perhatikan. Ya, stop dulu. Tekan pause-nya. Kita akan cek apakah mata kita normal. Nah, ini angka atau huruf nanti bisa ditulis. Ini angka atau huruf bisa diperhatikan dengan seksama. Nah, ini untuk Anda, anak-anak semua, silahkan ditulis jawaban Anda di kolom komen di Google Form, Google Classroom maksud saya, atau di WA. Ya, kita tunggu jawabannya nanti untuk nambah poin. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada sifat lagi, hemofili juga diturunkan. Hemofili ini tidak bisa menggumpal darahnya, mengalir terus. Nah, ini ada XHY normal, XHX ini karier. Nah, perhatikan kalau hanya muncul di dua-duanya, dia akan langsung meninggal. Artinya disebut gen letal. Nanti tidak ada XHX, tidak ada. Adanya XHX atau XHY. Di sini juga kanker ternyata bisa juga menurun. Ini karena ada perbedaan fungsi daripada sel sendiri yang membelah secara bebas tanpa kendali.
Ini karena adanya kerusakan pada gen pengontrol. Nah, contoh soalnya kita lihat di sini yang berkaitan dengan cuping telinga dari masing-masing individu. Di sini ada G besar, G besar. Di sini ada G besar, berarti muncul ke dominan. G kecil berarti melekat, ya, berarti dia resesif. Bagaimana kalau anak daripada ini nanti disilangkan dengan G kecil, G kecil? Kita perhatikan jawabannya. Ya, ini. Nah, parental dengan sama dengan tadi, G besar, G kecil terpisah, G besar, G kecil melekat. Ya, terjadi di sini melekat lagi karena ambil satu. Ya, kalau ini dengan G kecil hasilnya ini G besar, G kecil 1, G kecilnya 1, perbandingan fenotipnya begitu. Ya, tugasnya silahkan nanti dibaca 1, 2, ya, 3 saja tugasnya, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan lewat Google Form. Jangan lupa Google Classroom maksud saya. Ya, sampai jumpa nanti di pembelajaran yang selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan cara hidup bersih dan olahraga teratur. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.